Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Nicholas Kurniawan. Hari ini kita mau bersama-sama menerima inspirasi penumbuh rohani dari firman Tuhan yang akan menguatkan dan menolong kita menghadapi tantangan hidup yang berat di depan kita. Bersama dengan Dia yang memimpin, maka kita tidak akan mudah menyerah kalah pada keadaan. Hari ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan tentang satu tema tetap bersahabat saat kondisi tidak bersahabat. Saya mau mengajak kita belajar dari Abraham yang disebutkan di dalam kitab suci sebagai sahabat Allah. Beberapa ayat yang akan kita baca dan renungkan. Pertama dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu kemudian bacaan kedua tentang Abraham sahabat Allah ada dalam Yesaya 41 ayat yang ke-8. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Di dalam versi terjemahan yang lain, kata yang kukasihi disebutkan sahabatku. Ini sebutan Tuhan langsung tentang Abraham dalam kitab Yesaya. Bacaan ketiga dari Perjanjian Baru yaitu Yakobus pasal yang kedua, ayat 21 sampai 23. Kali ini pengakuan Yakobus tentang Abraham. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara-saudara, kata sahabat Allah yang dikenakan hanya kepada Abraham dari Allah, ini digunakan satu kata yaitu ohabi atau ohabka. Kalau ohabi itu sahabatku, sedangkan ohabka itu sahabatmu. Dari 3 bacaan tadi, kita bersama melihat pertama oleh Yosafat yang menyebutkan bahwa Abraham itu adalah sahabat Tuhan atau sahabat Allah dalam 2 Tawarik. Dalam sebuah ungkapan setelah Yosafat menjadi takut lalu bertobat dan mencari Tuhan serta bangsanya menjadi terpulihkan, sebutan Abraham sahabat Allah itu muncul. Lalu Yesaya ini merupakan sebuah ungkapan firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesaya untuk Israel. Disebutkan pula Abraham sahabatku, ohabi, yang kukasihi di dalam versi penerjemahan bahasa Indonesia. Sedangkan Yakobus juga menyebutkan dalam kesaksian mengenai iman tanpa perbuatan mati, disebutkan pula Abraham yang melakukan perbuatan-perbuatan iman dan diperhitungkan perbuatannya sebagai kebenaran sehingga dia disebut sahabat Allah. Saudara, kalau kita perhatikan maka persahabatan itu menjadi sesuatu yang sesungguhnya langka. Pada saat-saat khususnya, di mana saat itu saat yang tidak bersahabat. Kita hari-hari ini mungkin sedang ada di dalam sebuah kondisi yang tidak bersahabat dalam arti kita sedang sulit menerimanya, kita sedang sulit merelakannya, kita sedang tidak bisa
berdamai dengan keadaan-keadaan yang sulit ini. Tetapi marilah kita belajar dari Abraham hari ini di dalam kisahnya, di mana justru kita temukan sebenarnya Abraham sejak awal dipanggil Tuhan mengalami kondisi-kondisi yang sama sekali tidak bersahabat, dan itu dia tempuh bersama dengan persahabatannya dengan Allah. Mari kita belajar kondisi-kondisi apa yang tidak bersahabat yang dialami oleh Abraham sebagai alat untuk kita bercermin diri untuk melihat kondisi kita pula hari ini. Pertama-tama di dalam awal Abraham dipanggil oleh Tuhan, yaitu pada masa perantauan ketika Tuhan memanggil Abraham meninggalkan tempat asalnya ke tempat yang dia belum ketahui dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Dari zona yang nyaman, Abraham dituntun oleh Tuhan ke zona iman. Dan ini memunculkan kondisi yang tidak bersahabat. Ada penyesuaian, ada satu kondisi yang lain dari biasanya. Bayangkan merantau dari kampung halaman ke tempat yang dia belum tahu. Ini merupakan satu kondisi yang tidak nyaman tentu saja. Tetapi Abraham tetap pergi karena dia mendengarkan suara Tuhan secara jelas. Kondisi tidak bersahabat yang dihadapi oleh Abraham pula adalah ketika dalam Kejadian 12 pula ayat 10-13, itu ada masa kelaparan hebat. Dan perantauan Abraham ke Mesir ini justru membuat dia akhirnya meminta istrinya berdusta dengan mengakui diri sebagai adiknya. Jadi ini juga kondisi yang tidak bersahabat, saking tidak bersahabatnya sampai Abraham minta untuk istrinya berbohong, berdusta tentang statusnya. Saudara, ini adalah kondisi yang tidak bersahabat. Musim yang tadinya makmur, Abraham mempunyai banyak makanan, harus masuk dalam masa kelaparan ke musim yang hancur. Dari makmur dan ke musim hancur, ini adalah kondisi yang tidak bersahabat pula. Lalu yang ketiga, kondisi yang tidak bersahabat dihadapi oleh Abraham juga adalah masa perang saudara antara Abraham dengan Lot. Sehingga terjadi perpisahan dalam Kejadian 13 mencatatnya, dan konflik ini justru menyebabkan akhirnya mula-mula memang hanya orang-orang yang bekerja kepada Abraham dan Lot, tetapi lalu kemudian menjadi meluas konflik antar bangsa terjadi antara dua kubu ini. Sehingga ini kita lihat bagaimana dari hubungan yang tadinya penuh damai sampai hubungan yang penuh dengan perang dan tercerai-berai, ini menjadi kondisi yang tidak bersahabat. Selalu peralihan menyebabkan kita sebenarnya tidak bersahabat dengan kondisi yang baru itu. Perlu waktu untuk menyesuaikan. Kondisi yang keempat yang tidak bersahabat pula adalah masa di mana Abraham menantikan janji Tuhan untuk lahirnya sang anak. Dan pada saat itu ketika Abraham usianya sudah lanjut, begitu pula istrinya sudah lanjut, pada saat itulah di dalam kondisi yang sedang tidak bersahabat itu, Abraham pun akhirnya mulai mengikuti apa yang dikatakan istrinya untuk lalu kemudian dia berhubungan dengan Hagar, hamba dari sang istri itu, sampai lahirlah seorang anak. Jadi ada masa tidak bersahabat di mana Abraham dari yakin menjadi ragu. Dan ini kondisi yang tidak nyaman. Lalu masa yang tidak bersahabat pula adalah masa ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ini adalah kondisi yang tidak bersahabat berikutnya, yang kelima yang Abraham hadapi, yaitu ketika Abraham menjadi saksi atas hukuman Tuhan kepada bangsa yang berdosa di Kejadian 19. Kita ingat bagaimana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan untuk supaya Sodom dan Gomora tidak dibinasakan. Tetapi akhirnya Tuhan menyatakan kebinasaannya. Dan ini benar-benar merupakan satu kondisi yang memang tidak nyaman, yang tidak bersahabat. Dari Allah yang penuh kasih yang Abraham pahami, dia menemukan Allah yang murka, Allah yang marah, Allah yang adil itu menyatakan
hukumannya untuk sebuah bangsa yang berdosa. Lalu kondisi yang tidak bersahabat berikutnya yaitu yang keenam, yaitu ketika ada konflik di rumah tangga Abraham, terjadi pengusiran Hagar dan Ismail oleh istrinya. Begitu juga Abraham sebal hatinya kepada Hagar dan Ismail itu. Tetapi Tuhan memperbarui perjanjiannya pada saat itu. Kembali dari keraguan, kali ini kalau tadi dari keyakinan menuju keraguan, sekarang dari keraguan muncul kebencian. Dan ini sama sekali tidak bersahabat buat Abraham. Lalu kondisi yang berikutnya yaitu kondisi yang ketujuh, di mana masa ujian terberat bagi Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya, yaitu Ishak. Bayangkan sudah dinantikan lama, lalu kemudian Tuhan minta untuk mempersembahkan kembali. Dan ini tentu saja melepaskan anak satu-satunya. Bukan hal yang mudah buat Abraham, ini kondisi yang juga tidak bersahabat buat dia. Tapi dia tetap pergi mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi kita tahu akhir kisah bagaimana Tuhan menyediakan pengganti dan Ishak anak Abraham tidak jadi dipersembahkan. Cerita ini ada dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Dan yang terakhir yaitu kondisi yang tidak bersahabat pula adalah ketika masa perkabungan Abraham atas matinya Sarah sang istri yang tercinta. Abraham meratapi dan menangisi kepergian sang istri di Kejadian 23 ayat 1-20. Ada masa meratap waktu itu. Dari masa yang penuh harap menjadi masa yang penuh ratap. Dan ini kondisi yang tidak bersahabat bagi Abraham. Sudah bayangkan setidaknya catatan saya tentang 8 kondisi tidak bersahabat yang dihadapi oleh Abraham. Ini sebenarnya adalah satu hal yang sesungguhnya juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ada masa di mana kelaparan, mungkin kita sedang berhadapan dengan ketimpangan ekonomi hari ini, sulitnya untuk mencari kerja atau banyak orang yang kehilangan pekerjaan, atau usaha menjadi macet dan sulit hari ini, atau kondisi di mana ada konflik antar saudara. Kita tahu bagaimana peristiwa rasisme yang melanda bumi ini, atau kita juga menemukan bagaimana kondisi-kondisi perkabungan atas orang-orang yang karena musibah lalu kemudian harus menghadapi satu dari yang dikasihinya menjadi korban. Dan masih banyak lagi kondisi-kondisi tidak bersahabat yang ada di sekitar kita. Tapi apa rahasia Abraham untuk melalui kondisi-kondisi tidak bersahabat itu? Kekuatannya adalah justru dari persahabatannya dengan Allah. Dan ini yang kita lihat bagaimana persahabatan itu tercermin bukan sekedar dari sebutan Allah tentang Abraham adalah sahabatnya. Karena memang Tuhan jarang menyebut, bahkan boleh dikatakan satu-satunya orang atau hambanya yang diberi gelar sahabat Allah itu adalah Abraham di dalam perjanjian lama. Dan ini merupakan satu gelar yang unik sekaligus anugerah Tuhan. Disebut sahabat, seperti di dalam Yohanes pernah dicatat, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara, bagaimana persahabatan yang karib antara Abraham dengan Tuhan itu betul-betul membuat Abraham bisa tetap bersahabat. Bersahabat dengan dirinya, bersahabat dengan kondisi sekitarnya, bersahabat dengan keluarganya, bersahabat bahkan yang utama dengan Tuhannya. Ini kekuatannya. Semua sumbernya adalah dari Tuhan sahabatnya itu. Apa kekuatan persahabatan Abraham dengan Allah? Pertama adalah adanya kebersamaan yang mendalam antara Tuhan dengan Abraham. Saudara perhatikan bagaimana ketika hubungan mereka Abraham dengan Tuhan yang terjadi dialog, ada percakapan, ada kadang-kadang tawar-menawar, ada diskusi yang begitu karib. Itu yang menyebabkan Abraham rela untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya, kampung halamannya, menuju ke satu tempat yang dia tidak tahu mau kemana.
Kekuatan persahabatan inilah yang mendalam, diciptakan lewat kebersamaan yang mendalam. Ini yang menyebabkan selalu berpikir bersama-sama, tidak berpikir aku, tapi berpikir aku dan engkau. Berpikir aku bicara dengan engkau dan engkau bicara dengan aku. Sudah, bukankah ini pula persahabatan kita dengan Tuhan? Dia mau bersama dengan kita, dia bicara dengan kita lewat firman-Nya, sabdanya, dan kita bicara dengan Tuhan lewat doa kita. Ada kebersamaan dan ini yang menjadi kekuatan, kehangatan sebuah persahabatan. Yang kedua, persahabatan Allah dengan Abraham ini adalah adanya kehambaan yang mendalam. Bukan saja kebersamaan yang mendalam, tapi kehambaan yang mendalam dari Abraham kepada Tuhan. Bagaimana terjadi bahasa kasih yang saling melayani. Saudara, Tuhan melayani semua sanggahan-sanggahan Abraham. Kita ingat bagaimana dialog Abraham tentang Sodom dan Gomora menawar untuk supaya tidak terjadi hukuman itu. Saudara, kita lihat bagaimana dan Tuhan mendengarkan, menjawab. Ada kehambaan, Tuhan merendahkan diri bahkan. Saudara, sebutan sahabat sebenarnya menunjukkan kesetaraan. Kesetaraan di mana bagaimana Tuhan yang maha tinggi itu rela untuk menjadi maha rendah, bahkan bergaul dengan manusia yang penuh dengan hina dan cela ini. Bahasa kasih yang utama di dalam kita menunjukkan kasih itu adalah melayani. Dan masih ingatkah bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya bukan dengan sekedar memberikan barang atau memberikan waktu dan sebagainya, tetapi Dia memberikan diri-Nya melayani. Sebuah tindakan pelayanan sebagai wujud kasih-Nya yang nyata. Saudara, bagaimana kesetaraan ini dibangun dan ini yang menyebabkan Abraham terkuatkan. Dia tidak dipandang sebagai bawahan bahkan oleh Tuhannya, walaupun dia sadar dia manusia yang terbatas. Tuhan bahkan mengangkat dan menyebut dia, engkau sahabatku, engkau bukan bawahanku, engkau bersama-sama dengan aku, ayo bersama kita berjalan. Dan yang ketiga, rahasia persahabatan Abraham dengan Tuhannya adalah bukan saja adanya kebersamaan yang mendalam, adanya kehambaan yang mendalam, tapi juga ada kehangatan yang menguatkan dan saling mengingatkan. Ada kehangatan. Saudara, bagaimana kita lihat Tuhan begitu mempercayakan Abraham untuk satu hubungan yang dalam. Saudara, kunci persahabatan adalah saling percaya. Dan disinilah kehangatan tercipta. Kalau kita sudah tidak bisa mempercayai orang yang dekat dengan kita, hubungan menjadi dingin. Kita mungkin tidak saling tegur sapa lagi. Kita mungkin akan merasa riku berjumpa dengan dia. Tetapi kehangatan yang terbangun antara Abraham dengan Allah dan antara Allah dengan Abraham, ini menunjukkan sebuah hubungan yang erat satu dengan yang lain. Sehingga Abraham bisa bicara apa saja dan Tuhan juga menyampaikan isi hatinya kepada Abraham. Tuhan pernah menegur Abraham, tapi Tuhan juga menghibur. Dan Abraham juga sebagai manusia, dia ungkapkan segala isi hatinya, segala kecewanya, segala lukanya, segala kesal hatinya. Tadi kita lihat bagaimana Abraham kesal dan dia ungkapkan. Saudara, kita lihat kebersamaan, kehambaan, dan kehangatan ini yang justru menjadi kekuatan persahabatan antara Allah dengan Abraham dan antara Abraham dengan Allah, sehingga dia disebut sahabat Allah. Saudara, ini yang kita butuhkan. Saudara, untuk tetap bersahabat dalam kondisi yang tidak selalu bersahabat, maka kita perlu bersahabat dengan Allah. Bersahabat dengan Tuhan begitu dekat, sehingga itu melahirkan sebuah sikap berjuang bersama. Kita tidak merasa kuat, kita tidak merasa saya bisa berjuang sendiri. Kalau capek, kalau lelah baru cari Allah. Kalau pada saat dimana kita udah merasa sudah mati kutu, jalan buntu, maka di situ kita baru cari Allah. Saudara, padahal Tuhan mau kita bersama-sama dengan Dia mengerungi perjalanan hidup kita ini. Dan kalau kita bersahabat dengan Allah, maka dampaknya adalah rela menerima apapun yang terjadi. Bersahabat dengan keadaan kita, bukan saja bersahabat bersama-sama dengan
Tuhan dan sesama kita, tetapi juga bersahabat dengan keadaan. Rela menerima apa yang terjadi. Dan bersahabat dengan Allah membuat kita bisa menerima diri kita, bersahabat dengan diri sendiri dengan segala lebih dan kurangnya kita. Inilah persahabatan yang harusnya terbangun. Dan pada saat kondisi tidak bersahabat, justru kita harus makin mengeratkan persahabatan kita dengan Tuhan. Kalau Abraham bisa mengarungi masa-masa yang tidak bersahabatnya dengan persahabatannya bersama Allah, maka kita pun bisa. Karena itu marilah kita mau membangun persahabatan dengan Allah yang penuh dengan kebersamaan, kehambaan, dan kehangatan. Biar kasih-Nya selalu melingkupi kita sehingga tak satu pun petaka yang bisa membuat semangat kita hancur, yang membuat iman kita menjadi pudar, yang membuat pengharapan kita menjadi mati, atau membuat kasih kita menjadi tidak lagi menyala. Mari kita belajar bersama, dan hanya yang menjadi pelaku firman itulah yang menjadi seperti rumah dibangun di atas batu yang kokoh. Badai datang tidak akan merusak, tapi dia tetap berdiri teguh karena kasih Tuhan melingkupinya dan dia hidup di dalam kasih yang dekat dengan Tuhannya. Selamat lagi melakukan firman Tuhan, selamat bersahabat dengan Tuhan. Amin.